ini kami mau mudik ke Lampung. Tahun lalu tuh kami mudiknya ke Aceh, jadi tahun ini tuh lebaran mudiknya lebih dekat. Terus kami juga perginya bareng keluarga adik biar hemat, jadi ongkosnya itu bisa patungan. Terus kami juga berangkatnya nih hari H nih, habis sholat id ya, siang lah, sekitar jam 10.35 berangkat. Semoga aja nggak terlalu rame, harusnya sih udah sepi ya karena udah lewat arus mudik, puncaknya kayak 2 hari yang lalu ya. Kita lihat aja nanti gimana. Bagasi udah pada masuk, bocil-bocil juga udah siap. Sekarang waktunya kita berangkat, kita jalan. Ternyata jalanannya itu rame banget ya, sesuai ekspektasi kami tadi. Jadi butuh waktu sekitar 30 menitan buat sampai pintu tol. Padahal biasanya itu ya cuma sekitar 15 menitan aja. Tapi abis masuk tol tuh jalanannya udah lancar kok. Terus ini kami rencananya mau berhenti di rest area kilometer 43 buat beli kopi, cemilan, sama biasa juga buat beli tiket kapal ke Lampungnya. Sama Popmi juga. Oh, sama Popmi juga. Rest area ini tuh termasuk langganan kami kalau pulang ke Lampung. Tapi kali ini tuh ada yang beda ya. Soalnya tuh berasa banget lebarannya. Jadi kelihatan banyak pernak-pernik posko mudik gitu. Pilihan tenanya banyak banget. Jadi kalau misalnya kita mau milih Indomaret Poin Gede bisa, CFC juga bisa, Lawson juga bisa. Terus toiletnya juga banyak dan yang penting tuh toiletnya bersih. Terus di sini tuh parkirnya sebenarnya gede sih, cuman orang-orang pada numpuk di depan gitu, kayak takut nggak dapat parkir. Padahal di belakang tuh masih kosong banget, jadinya traffic di pas masuknya tuh rame banget tadi. Salah satu tempat favorit kami itu di sini ya, Indomaret Poin Gede. Jadi sesuai namanya, gede dan kayak kafe gitu gayanya. Di sini tuh cuma jualan makanan sama minuman aja. Tempatnya juga nyaman buat istirahat sebentar, apalagi kalau bawa anak. Oh iya, di rest area ini juga udah ada SPKLU, jadi kalau bawa mobil listrik bisa juga buat ngecas di sini. Kami juga nggak lama-lama di rest area, jadi langsung lanjut jalan. Nah, ternyata di jalan abis dari rest area itu hujannya deras banget. Untungnya pas nyampe Merak udah berhenti hujannya. Ini beli tiket kapalnya di aplikasi atau di web namanya Verizi. Terus kita dapat barcode. Nanti kalau misalnya udah sampai di gerbang pelabuhan Meraknya, di scan bakalan dapat 2 tiket dari petugasnya. Satu yang untuk penumpang, satunya lagi untuk petugas. Nah, yang untuk petugasnya itu nanti dikasihnya pas waktu mau naik kapal. Dapatnya kapal Portling 3, salah satu kapal yang paling besar di penyeberangan pelabuhan Merak Bakauni atau sebaliknya. Tips buat pemula yang baru naik kapal tuh, kalau misalnya naik mobil, perhatiin letak posisi mobilnya biar nanti kalau misalnya turun dari kapal itu kita nggak tersesat. Ya kadang ada aja tuh yang tersesat pas turun, buru-buru mau sandar gitu, bingung mobilnya di mana. Atau yang naik bis tuh kadang suka lupa kan di mana letaknya. Tangganya soalnya mirip-mirip semua, jadi kalau misalnya salah turun bakal harus nyelip-nyelip dan nggak kelihatan kan, karena parkir di kapal kan rapat-rapat banget tuh. Tadi kita lumayan sih, ngantrinya nggak terlalu lama, sekitar 15 menitan lah, karena nggak ada truk, jadi muatan kapalnya itu mobil semua, jadi beneran keluarga orang mudik semua. Ya nggak terlalu crowded sih, cuman ya cukup lah. Dan ini karena kapal gede jadi terlihat lega banget gitu. Di sini tuh kantinnya gede, banyak jualannya. Nggak kayak kapal yang lain, kayak nggak terlalu banyak ini deh. Jadi kayak ada bahkan yang jual Indomie, jualan tahu bakso, ada jual es krim juga. Kita masih nunggu nih karena kapal gede biasanya bongkar muatnya lama. Jadi ya tinggal nunggu ya, paling sekitar setengah jam. Enaknya eksekutif itu nggak ada antrian, jadi bongkar muatnya lebih cepat. Kalau misalnya kita naik yang reguler itu dia lebih lama karena satu dermaga itu bisa ngantri kapal. Jadi ini kapal udah nyampe di Bakau tapi belum bisa masuk karena masih ngantri untuk sandar.
Kapalnya ini luas banget ya, jadi ada tempat duduk buat penumpangnya juga banyak banget. Nggak cuma itu, udah ada kamar lesehan juga sih ini. Jadi yang mau istirahat, terus mau tidur juga bisa banget di sini. Nah ini kapal akhirnya berangkat juga ya. Biasanya tuh kalau kapal eksekutif atau ekspres ini satset banget jalannya. Waktu perjalanan juga cuma sekitar 2 jam lah paling lama. Tergantung gelombang lautnya juga sih. Nah karena ini tuh cuacanya cerah dan gak terlalu bergelombang, jadi ya bisa lebih cepet deh nyampenya. Tahu gak sih kalau jarak Pulau Jawa sama Pulau Sumatera itu ternyata gak jauh loh. Nih Pulau Jawa, kalau yang ini Pulau Sumateranya. Deket kan? View dari kapal kalau sore kayak gini tuh juga bagus, cakep banget kan? Ini udah hampir 2 jam, akhirnya kapalnya juga mau sandar di Bakauni. Udah kelihatan juga nih menara ikoniknya, namanya Menara Siger. Dari pelabuhan Bakauni, ini keluar bisa langsung masuk ke tol Sumatera. Nantinya kita bakalan ketemu gerbang tol Bakauni Selatan, terus masuknya lewat situ. Sepanjang jalan tol ini tuh vibes-nya kelihatan banget orang mudik. Jadi banyak mobil-mobil yang naruh barang-barangnya di atas mobilnya. Ciri khas mudik banget kan? Ini kami udah ngelewatin Bakau. Tadi di kapal perjalanannya juga lancar, nggak terlalu lama ya, kira-kira 1,5 jam sih. Nggak expect juga sih, ternyata agak rame banget, tapi ya lancar. Ya terus sekarang kita lagi di rest area lintas Sumatera. Di lintas Sumatera itu rest areanya nggak semua ada SPBU. Jadi kalau misalnya teman-teman mau ngisi bensin, coba dicari-cari tahu lagi rest area mana yang ada SPBU-nya. Karena emang kalau ke skip tuh bakal jauh sekitar 30 kilo. Jadi ya dicek-cek aja yang mana ada SPBU-nya. Dari rest area tadi itu masih butuh 30 menitan lagi buat sampai ke rumah. Dan hari pun udah mulai gelap, jadi sampai sini dulu ya ceritanya. Besok kami rencananya mau main ke pantai, mau eksplor pulau. Abis kemarin seharian di jalan, hari ini kami mau pergi ke Pulau Condong. Karena ini lagi lebaran, jadi semua pantainya itu pasti ramai pakai banget ya. Nah, kami pilih tempat yang dekat dari rumah aja, jadi nggak padat pengunjungnya. Kami berangkat dari pantai Pulau Pasir di Rangai. Nah, ini perahu kami tuh udah datang, jadi kami tadi nunggu perahunya datang dari Pulau Condong. Yuk, kita nyebrang. View-nya itu bagus banget ya. Padahal ini tuh masih sekitaran Pelabuhan Panjang. Terus pulaunya itu juga nggak jauh banget dari tempat asal kita ya, Pulau Pasir. Bentar lagi kita udah mau nyampe Pulau Condong. Tadi kita udah naik perahu buat nyebrang ke Pulau Condong, dan itu jaraknya nggak terlalu lama sih, cuma 10 menit aja. Pemandangan buat dari tempat kita Pasir Putih ke Pulau Condong itu juga bagus banget. Sampai di sini juga nggak terlalu rame, suasananya kondusif, terus cuacanya juga cerah. Di sini kami bareng sama keluarga besar, itu di belakang mereka udah pada gelar tikar, terus udah bawa banyak bekal, camilan, kalau misalnya udah capek bisa makan. Terus nanti ini rencananya kita mau explore pulau ini, dan katanya sih ada goa. Coba nanti kita lihat dulu ya goanya kayak apa. Sebelum eksplor pulaunya, anak kami tuh udah minta main air. Jadi dia tuh udah dari rumah, udah langsung pakai baju renang. Pokoknya udah nggak sabar banget. Suasananya di sini juga lumayan tenang ya, karena belum ramai orang, terus nggak terlalu crowded. Abis anak beres main air, lanjut dia ikutan main pasir. Nah, mumpung ada yang nemenin nih, kami berdua mau jalan-jalan keliling pulau ini buat explore pulau ini ada apa aja ya.
Nama goanya itu Goa Jodo, letaknya ada di sebelah utara Pulau Condong ini. Jalanannya bagus, kayak jalan setapak gitu sih. View sepanjang jalannya juga cakep banget. Terus yang bikin amaze nih ya, air laut di sini tuh bening banget. Di sini tuh pantainya bening banget airnya. Nih, coba dilihat deh. Di sini tuh juga ternyata banyak bangunan-bangunan rusak. Sayang banget sih sebenarnya. Kayaknya dulu ini bagus banget ya tempatnya. By the way, tahu nggak sih kenapa pulau ini namanya Pulau Condong? Karena pohon-pohonnya condong semua ke laut. Terus Jadi namanya Pulau Condong. emang gitu? Kamu nggak tinggal satu pohon? Gak jauh dari pantai tadi ya, sekitar 5 menitan jalan sih ya kayaknya. Kita itu udah sampai di goanya. Ini goanya sih sebenarnya bukan yang gimana gitu ya, kayak celah batuan yang terbelah gitu. Tapi setelah lewatin goanya itu ternyata view-nya bagus banget karena background-nya tuh langsung laut biru. Ini dia namanya Goa Jodo. Pas kesini wah ternyata bagus banget. Cuman agak banyak batu jadi jalannya tuh buat ngelewatin goanya ini harus hati-hati. Terus kita setelah goanya itu view-nya bagus banget, lautnya airnya jernih ya. Pantai di deket Goa Jodo ini tuh bagus banget. Pasirnya halus, putih, airnya juga jernih. Tapi sayangnya di sekitaran ini tuh lumayan banyak sampah ya. Dan yang bikin happy-nya ini nggak terlalu rame, jadi spot di sini tuh udah cocok banget deh kalau mau bengong-bengong ya. Ini di dalam Goa Jodo, lantainya ini permukaannya bebatuan semua, jadi kalau mau jalan itu ya harus hati-hati. Guanya juga nggak terlalu panjang. Kita bentar lagi udah sampai keluar. Tuh lihat tuh airnya tuh cantik banget kan, warnanya hijau toska gitu, bersih dan nggak ada orang, sepi. Pulaunya berasa milik berdua. Ini ternyata sepanjang jalan menuju Goa Jodonya itu banyak banget bekas-bekas bangunan yang udah nggak kepake lagi. Nggak tahu sih ini kita bekas apa, kayak bekas rumah gitu ya. Semakin siang udah mulai makin rame, tapi suasananya juga masih tetap tenang gitu. Nah ini kami mau balik ke pantai tempat awal datang tadi. Lanjut, kami habisin waktu buat makan siang bareng, ngobrol-ngobrol bareng keluarga, sama ini lumayan banget sih buat quality time bareng keluarga besar di tempat sebagus ini. Terus lanjut deh main air sesi 2. Makin siang di sini tuh airnya makin surut. Kebetulan pas kami kesini tuh anginnya juga lumayan kencang. Terus kondisi pantai di sini tuh agak sedikit berbatu gitu ya. Tapi di deket airnya, pasirnya itu udah bersih, kayak di deket Goa Jodo tadi. Nah, nggak cuma di bagian Goa Jodo yang bagus view-nya. Ternyata di bagian selatan Pulau Condong ini juga nggak kalah bagus loh. Kayaknya hampir di setiap sisi di pulau ini tuh bagus semua deh. Ini kita udah mau pulang, udah jam 2:30, udah lama sih tadi soalnya berangkat udah jam 9:30. Terus kita lagi nunggu perahunya, nanti kalau udah perahunya datang baru deh kita naik buat nyebrang lagi ke tempat asal. Tadi di pulaunya juga kita udah puas, udah main air, anak-anak juga udah happy banget kan, main air, main pasir. Keluarga juga pada ngumpul semua, bisa santai, duduk-duduk bareng, makan bareng. Terus tadi juga di
pulaunya rame, cuman ya masih kondusif lah. Suasananya masih bisa kita lari-lari kemana-mana walaupun rame. Besok rencananya kita mau nostalgia, pergi ke tempat-tempat makan legend di Bandar Lampung yang udah ada dari aku SD dan sampai sekarang itu masih hits. Nah, tempat legend pertama yang kami kunjungi itu rumah makan Begadang. Cabangnya itu ada banyak, tapi kami pilih Begadang 2 karena ya lebih dekat di pusat kota. Ini tuh legend banget sih karena udah ada dari zaman aku toddler. Dulu itu kalau misalnya ibu sama bapak itu bilang kalau dapat ranking 1 sampai 3 bakalan diajak makan nih ke resto ini. Jadi kayak udah ada core memory banget nih. Makan di sini tuh agak mewah gitu ya. Menunya itu yang best seller ada ayam goreng telur, cabai hijau, udang, gulai tunjang. Ayamnya ini juicy ya, nggak keras, terus bumbunya juga meresap. Walaupun digoreng pakai telur, nggak berasa gitu amis, telurnya itu nggak ada. Dagingnya itu nggak keras, walaupun ini berserat ya. Daging rendang pada umumnya yang berserat kasar gitu kayak dari paha gitu. Bumbunya ini rempahnya juga berasa. Tekstur bumbunya dia udah kering, jadi berminyak gitu, nggak ada airnya. Terus untuk rasanya asin, gurih, manisnya balance, ada asamnya juga. Jadi semua rasa di lidah itu lengkap. Pedes enggaknya ya, ini nggak pedes sih. Sebenarnya jujur ini nggak pedes. Terus kalau misalnya kayak buat anak-anak itu cocok ini, enak banget. Nasinya juga segarah nih, tipe-tipe yang kayak di Padang gitu ya, agak berhambur gitu ya. Terus emang suka banget sama ayam ini. Kadang itu juga kalau misalnya sama keluarga itu, kalian mau nggak makan di sini tuh bisa bungkus pesan ayam gorengnya aja. Sekarang kita mau nyobain tunjangnya. Kita coba dulu. Tekstur tunjang itu lembut ya, nggak keras, nggak alot. Bumbunya juga berasa banget. Aromanya, aroma kelapanya, aroma bumbunya berasa semua. Tekstur bumbunya itu halus ya, walaupun nggak yang halus banget gitu nggak. Kan kalau yang di Jakarta tuh ada yang bumbu-bumbu Padangnya ini kelihatan halus banget ya, kayak beneran disaring banget gitu. Nah kalau di sini memang kelihatan kayak otentik Padang, dia agak kasar, tapi nggak yang bikin lidah kita tuh berasa gerunjul-gerunjul itu nggak. Nggak cocok sini kids friendly banget ya. Biasanya kan kalau restoran Padang itu kurang kids friendly karena rasanya pedes. Anaknya juga bisa sih yang bawa anak, bisa ajak makanya anaknya juga. Aku yakin sih bakalan suka. Lanjut, abis dari Begadang, kami mau langsung makan bakso legend yang cabangnya juga banyak banget di sini. Kayaknya hampir tiap kecamatan tuh pasti ada deh bakso Sony. Dari zaman kecil tuh udah sering banget dibawa orang tua ke sini. Terus kata orang juga bakso Sony itu salah satu bakso yang paling enak di dunia. Aku pilih menunya mie ayam. Terus mie ayamnya ini juga beda sama mie ayam di Jakarta. Soalnya ini ada acar timun. Itu aku pernah bawa temen dari Jakarta sih ke sini. Dia heran gitu karena lihat ini apa kok mie ayamnya pakai acar timun gitu, kayak sesuatu hal yang baru gitu yang belum pernah dia coba sebelumnya. Ayamnya juga bukan tipe yang kayak ayam kecap, ayamnya ayam kering tapi ayam giling gitu ya. Kalau baksonya itu, sebenarnya baksonya sih cara looks-nya tuh nggak terlalu menggugah. Yang paling enak dari bakso Sony itu sebenarnya teksturnya. Teksturnya itu dia nggak gampang dikunyah, dia kenyal, hancur gitu, crunchy. Ya, teksturnya itu mirip-mirip sosis bratwurst yang luarnya tuh crunchy banget gitu, kayak ada kulitnya gitu, ada juicy juga. Teksturnya bagus. Dan ini benar enak banget. Dagingnya berasa, bumbunya itu nggak overpower ya, nggak terlalu micin banget, nggak terlalu asin banget. Manisnya ada, hint manisnya itu tetap ada, asinnya ada, umaminya juga ada. Kuahnya juga enak, kuahnya juga kaldu banget ya. Kaldunya nih berasa kaldu dagingnya. Kalau mie ayam ini juga kayaknya sih beda sama mie ayam Jawa. Karena ini tuh yang lebih dominan tuh rasanya lada, kayak kari, rasa kari-kari ayam. Kayak Ada rempah jintennya gitu ya? Oh ya, ada rempah jintennya gitu.
Sekarang kami udah ada di Els Roastery. Sebenarnya ini tempatnya nggak legend-legend banget, cuman kalau ke Lampung tuh kan identiknya sama kopi. Nah, belum afdon kalau nggak ngopi. Tadi tuh aku tuh udah pingin banget sama pizza, makanya kita kesini. Ternyata pizzanya itu udah habis, jadi kita tuh udah nggak kebagian. Padahal kan rasanya pizza di situ enak. Soalnya dia memang otentik sekali. Dia panggang di tungku gitu, beneran tungku api gitu. Akhirnya kita pesen cake sama kopi aja. Aku pesen matcha dan Pesen Spanish latte. aku pesen red velvet. Aku pesen Black Forest. Kita kan udah makan berat ya. Kayaknya sekarang cocoknya kita makan yang manis-manis buat dessertnya. Yang lucu itu cake kita itu dianterin pakai robot gitu. Jadi ada robotnya gitu bisa nganterin makanan gitu. Datang ke meja, kita ngambil, nanti dia pergi lagi. Di sini juga nggak jualan makanan sama kopi aja sih. Di sini juga ada jual beansnya. Kita pengen beli beans kopi, dan di sini jualnya nggak cuma kopi Lampung aja, jadi kopi seluruh Indonesia ada dijual di sini. Kita bisa request gilingnya mau kayak gimana. Nggak cuma kopi yang roasted hitam biasa gitu doang, fokusin sama rasa-rasa buah, fruity gitu. Ada juga yang saset, jadi banyak banget produk kopinya. Kalau kesini tuh kayak one stop shop buat perkopian di Lampung lah. Dan bahkan kopi dari kampung halamanku di Aceh Tarian kan juga ada di sini. Sebenarnya ini bukan pertama kali aku nyobain matcha, ini karena emang udah langganan banget ya pulang ke Lampung tuh pesennya kalau nggak kopi ya matchanya ini. Dan selalu pilihan aku jatuh kepada road matcha strawberry ya. Matchanya tuh emang berasa matcha nggak greasy gitu, manisnya pas dengan selai strawberry, terus ada irisan buah strawberry-nya juga di atas. Ini tadi aku pesen Spanish latte extra shot. Ada karena memang standar orang kan beda-beda ya di cafe itu. Kalau di sini memang kalau kopi itu dia yang strong banget. Kalau misalnya pengen yang strong mau nggak mau harus extra shot. Spanish latte ya pada umumnya Spanish latte pakai susu kental manis, susu. Mungkin beberapa ada yang pakai sirup atau enggak. Yang ini enak, creamy. Kopinya juga berasa. Kopinya itu bukan yang tipe kalau robusta. Mungkin teman-teman ada yang suka yang pahit banget gitu. Arabica. Ini lebih wangi, smooth juga di mulut ya. Sekarang kita mau nyoba Black Forest-nya. Ini lucu ya, ada golden leaf-nya gitu di strawberry-nya. Ada emas-emasnya gitu tuh. Lucu. Enak, ini lembut banget cake-nya. Krimnya juga enak, berasa banget krimnya. Coklatnya juga balance. Karena kan ada yang Black Forest tuh padat ya cake-nya. Ini termasuk yang lembut. Aku mau cobain red velvet. Sebenarnya ini pertama kali sih aku coba red velvet cake-nya ini. Kalau ini ada cheese-nya, nggak terlalu manis. Dan aku suka. Red velvetnya itu creamnya pakai cream cheese. Cake-nya itu yang beneran padat, buttery, bukan yang kayak sponge cake gitu. Enak. Tempat makan legend selanjutnya itu Mikodon. Lokasinya ada di area Teluk Betung. Jadi dari tempatnya ini udah kelihatan legend banget kan. Kayak dari zaman dulu tuh gini-gini aja loh. Tapi ini selalu rame, nggak pernah sepi. Kami pesen mie nyemek sama mie goreng. Kalau mie-nya itu kayak bakmi. Kalau dari kita cium aromanya itu ebi ya. Rasanya tuh emang dominan banget, hampir 9% sih ebi. Terus isinya itu ada telur, sayurannya ada kol sama sawi. Ini tuh juga kenyal gitu. Ini wanginya ebi. Enak ya. Kalau lihat suasananya sih emang bangunannya tuh kayak warung biasa, lebih kayak warung bakso pada umumnya ya. Cuma biasanya rata-rata kalau pembeli-pembeli yang pada bawa mobil tuh kesini dia pesan makannya di mobil masing-masing. Nanti bisa minta diantarin, Bu, nanti diantarin ke mobil ini ya, gitu. Biasanya kayak gitu sih. Pas banget kami tuh datang sebelum habis, dan ternyata pas kami selesai makan tuh udah habis. Perut udah kenyang banget dan hati juga udah riang gembira. Waktunya kami pulang ke rumah. See you next time.